kehidupan ini semakin bermacam-macam saja dan banyak sekali orang-orang berkedok seperti apa dan bagaimana mereka kenapa harus menjadi penipu? Itu yang saya ingin tanyakan. Halo, halo, selamat malam. Paling juga, tapi saya ada Ya Bu Nur, ada yang bisa dibantu? ini ada masalah nih, Miss. Yang ini saya ada TKU yang kena penyakit kanker payudara Kena kanker penyakit payudara, posisi ada di mana Bu Nur? di Dubai, di sini di Sharjah. Terus? Iya. Jadi dia itu tadi udah saya bawa ke rumah sakit karena berhubung di sana ditolak katanya alasannya itu karena itu kan udah menjalar ke sebelahnya. Uh-uh. Jadi jadi harus ke dokter spesialis. Oke, terus bagaimana kata dokter spesialis Bu Nur? Ya suruh pergi ke dokter yang ada di itu. Dokter apa itu tadi itu? Ataun Uh-uh. itu. Terus udah gitu, tapi pihak keluarganya dia minta dipulangin. Terus sudah komunikasi dengan keluarga, keluarga minta dipulangin, dia sebagai legal atau ilegal Bu Nur? Ilegal. Aduh, Jadi dia nggak punya apa-apa justru itu kan. Jadi dokter nggak beraninya di situ karena dia nggak punya identitas. Dia bilang kalau seandainya ada apa-apa takut gitu. oke. Terus bagaimana? Kelanjutannya seperti apa dong? Kalau keluarganya minta pulang sementara nggak ada biaya, nggak ada uang, orang mana Bu Nur kalau boleh tahu? Orang Majalengka. Orang Majalengka. Oke. Heeh. Ya makanya itu. Jadi gimana ini buat solusinya ini Bu? Di sini Sudah juga Bu banyak ini orang. banyak orang gimana Bu? Selain selain dari yang yang sakit, banyak juga yang kantor-kantor yang ilegal. Maksudnya kantor-kantor yang ilegal seperti apa Bu Nur? Di Abu Dhabi ya ini ya Bu Nur ya? Posisi di Abu Dhabi ya? Dubai. Oh Dubai, di Dubai, oke. Oke, terus bagaimana Bu Nur? Ada berapa orang yang kaburan, terus dari Ya, pihak KBRI itu bagaimana penanganannya Bu Nur kalau boleh tahu? ya justru itu nih Bu nih. Kita melakukan misi ini tuh kita kayak semacam bertentangan sama pihak KJRI. Maksudnya bagaimana kok Tahu nggak? bertentangan dengan KJRI? Kan kita Jadi membantu. emang niat kita bantu, cuma kan orang berpikir kita itu katanya melanggar peraturan, nggak ada izin dari KJRI. Terus udah gitu, sekarang ini banyak orang-orang yang ditangkap di jalanan itu dikiranya dari kita, itu yang jadi permasalahan. Maksudnya bagaimana? Ibu kan sebagai relawan nih membantu dengan sukacita, dengan membantu teman-teman yang kaburan, termasuk yang sakit. Kenapa kok dibilang ibu sebagai orang yang malah merusak peraturan? Maksudnya gimana, Ya Bu? justru, ya justru itu. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab itulah yang istilahnya mereka mau bikin recoh TKW-TKW yang ada. Bahkan orang ngelihat saya lewat aja pada minggir, takut dikira saya CID apa polisi. Kan aneh itu orang. Nah, bahkan ini dari orang kantor yang ilegal yang memperjualbelikan perempuan, bahkan mau dikirim ke Irak, ada yang dijadikan jablay. Itu kayak gitu tuh perlu diiniin sih kalau menurut saya itu. Karena kita tahu aja banyak yang ini. Maksudnya Bu Nur adalah di Abu Dhabi itu banyak orang-orang kita dijadikan dalam tanda koma titik adalah wanita penghibur. Nah, itu dia. Jadi ada yang apa namanya dijual. Ada yang agen yang ngejual perempuan. Jadi agen itu kalau ini itu bukannya membantu TKW yang dia datangnya dari Indonesia ke sini hanya buat dijual lagi ke Irak. Banyak itu. Jadi maksudnya Bu Nur adalah di luar sana banyak sekali, tapi agent Indonesia atau bagaimana Bu Nur? Ya itu agen Indonesia. Iya, ini agen Indonesia itu bahkan ada yang komen di PT saya itu dia itu udah banyak banget korban-korbannya itu. Jadi intinya TKW-TKW yang dia ambil dari Indonesia ke sini itu
sama dia itu malah dijadiin apa sih kayak dijual gitu. Jadi kalau ada TKW yang minta tolong sama dia itu bukannya ditolongin malah dipukulin, disiksa. Udah tengkrop lagi sih. Makanya dia berusia apa namanya? Makanya itu TKW banyak yang kabur itu karena agennya nggak bertanggung jawab itu. Oke, Begitu. oke. Dan Bu Nur Oh, kemarin kan sempat membantu kepulangannya Puput ya, Bu ya. iya iya. Ah, dan Puput Makanya ini sekarang ada dua ini Bu yang sekarang ini yang perlu saya bantu. Satu ini Ibu Enok, yang satu lagi Ibu Neng Wati. Neng apa tuh namanya? Sama Neng satu. Andarwati terus bukan Neng apa itu namanya tuh lupa. Neng Rita. oke. Iya itu. Jadi ada dua lagi yang harus saya iniin. Selain itu banyak juga yang ngadu ke saya, banyak orang-orang yang dijual gitu. Jadi ke tempat-tempat pelacuran gitu, Bu. Oke, siap. Dan kepulangan Puput kemarin itu adalah kesuksesan pertama ya, ada yang Ibu Nur bisa lakukan untuk nyampe di Indonesia membantu teman kita yang posisi sakit. Itu sangat menyenangkan Iya, sekali. Dan itu laporan pertama Bu Nur ke saya ya. Benar nggak Bu Nur? iya, Ah, iya, iya, iya betul. Betul. jadi Makanya saya pengen buktikan. Jadi orang-orang kan beranggapan saya ini kan karena saya juga orang kosongan, karenanya begini. Masa katanya orang kosongan, katanya ngelaporin orang kosongan juga. Masa orang kosongan jadi relawan? Lah emang apa salahnya? Saya pikir begitu. oke, Betul nggak? betul. Dan Nah, Ibu membuktikan kan kemarin kita bisa memulangkan Puput walaupun dalam keadaan sakit, pada akhirnya Puput bisa bertemu dengan keluarga. iya. Oke, dan sekarang ada dua lagi yang sakit yang dibantu dan ditangani oleh Bu Nur, benar nggak? Iya, iya betul. Oke, dan bagaimana keadaan mereka lebih parah dari Puput atau lebih baik dari Puput atau seperti apa? Kalau menurut kondisinya sih mereka itu nggak terlalu ini, cuma tadi aja yang ibu yang ini yang sakit kanker payudara itu mereka dia juga masih bisa jalan, nggak parah. Heeh. Cuma yang jadi permasalahan itu tetenya itu udah dua itu udah kena gitu, Jadi dua udah payudaranya parah sudah banget. kena dua-duanya, Bu ya. Heeh, dua-duanya udah kena, makanya itu dokter nggak sanggup dia. Karena takut ada apa-apa di sini kan nggak ada pihak keluarga, otomatis meren kalau namanya orang mau kayak gitu kan aduannya kan sama aja dengan kita menaruh nyawa kan betul Betul, gitu. betul. Jadi nggak ada pihak dari keluarga, otomatis kan kalau namanya di Indonesia kan harus ada tanda tangan dari keluarga persetujuan ini operasi ini ini apa enggak sukses apa enggaknya kan seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa kan ada yang tanggung jawab. Lah kalau saya ini kan apa sih? Saya kan bukan keluarganya kan begitu intinya. Oke, Betul nggak? betul, betul, betul. Dan keluarganya meminta Ya. dia pulang tapi nggak ada biaya. Terus gimana? Apa Nah, yang di ya keluarganya ini? justru itu. Hmm. Makanya saya udah sama Pak Rudianto saya udah komunikasi. Gimana ini masalah biaya, Pak? Nah, Pak Rudianto dia bersedia istilahnya dia mau membantu lah intinya buat donasi Hmm. gitu. Nah, kemarin juga saya juga begitu. Kemarin saya pupuk juga di sini saya donasi itu sama dari orang-orang yang relawan yang maksudnya dari orang-orang yang mau membantu kita lah gitu. Kita sedikit-sedikit kita bantu dia untuk kepulangannya kan begitu. Oke, Seperti itu. jadi intinya adalah di Abu Dhabi nih, negara yang notabene Islam, tapi ada orang yang Ah, rela menjual saudaranya sendiri sesama Indonesia untuk dijadikan wanita penghibur. Benar nggak, Ibu? iya, itu mah bukannya ini sebenarnya dari dulu Bu itu udah banyak orang yang dijual-jual makanya kan kemarin tuh udah diberantas itu yang ini tuh yang apa namanya yang center itu sekarang juga masih banyak ini juga yang lapor ke saya udah berapa orang katanya anak adik saya di ini ada yang ngejual ada yang ngadu lagi saya dijual manur katanya tolong saya katanya gitu seperti itu. Dia Oke. bilang katanya tolong saya Manur saya sekarang ada di center kata dia kamu di center mana ada di daerah Ajman. Nah Oke, ini yang ada jadi yang bilang nih, kesulitan saya Bu Nur, ada yang ngomong Habibul oh, Kolbi bilang, Miss Yuni di Dubai itu teman makan teman, benar nggak sih? ya justru itu jadi Bu di sini itu
ada banyak ini ya germo-germo yang dia menawarkan jasa untuk mengasihkan kerjaan. Dia bilang ada kerjaan di saya, apa sih, part-time itu Hmm. kerja jam-jaman. Nah, seperti itu katanya kerja di wedding. Sebentar, Nah, Mbak nggak Mbak Nur, taunya itu diambil Dubai sama sama dia Abu Dhabi itu beda ya? Dubai sama Abu Dhabi itu beda ya? sama satu emirat. Oh, satu Emirat. Tapi beda Ya, bukan? jadi Beda dari bukan? Dubai, hah? Beda bukan? Abu Dhabi sama Beda. Oke. Beda, cuma cuma kalau kata kita mah kayak semacam daerahnya aja. Jadi kalau kata kita mah satu kota ibu kota Jakarta, cuma beda-beda kampung lah intinya seperti itu. Oh, Beda oke oke. kecamatan kita mah. Jadi kan ada Sharjah, kalau saya kan daerah Sharjah Dubainya. Ada Oh, Abu Dhabi, ada Al Ain. Ah, seperti itu. Jadi beda apa sih nama aja, cuma masih satu emirat. oh, oke oke oke. Itu ya. Seperti Oke. itu. Jadi intinya dari Dubai itu bisa dibawa mereka itu ke Abu Dhabi karena di Abu Dhabi juga banyak yang kerja yang istilahnya jual beli perempuan. Makanya saya itu kadang kasihan Bu. Jadi orang yang dari Indonesia ada yang kehilangan keluarganya, katanya istri saya nggak ada kabar berita seperti itu. Banyak yang nyumbang ke saya itu dari Facebook juga gitu. Cuma waktu itu kan saya apalah daya, saya juga nggak tahu kata saya gitu. Di sini juga ada banyak orang yang seperti itu. Oke, dengan kebebasan media sosial itu di sana itu bisa boleh ya, Bu ya? Atau kalau kita berbicara speak up tentang ini itu ditangkap nggak kira-kira kalau di sana? Kayaknya sih nggak ada sih, kalau di sini mah, Oke. nggak ada, nggak Tapi kenapa kalau nggak cuma ada yang cuma ngomong sama keluarga? Terus kenapa masih banyak peminatnya di di negara tersebut? Padahal kan sudah nyata-nyata negara tersebut adalah apa ya? Banyak sekali terjadi kekerasan seperti kemarin BP2MI memulangkan juga sampai ibunya itu diperdagangkan, anak-anaknya sampai minta bantuan pada media sosial. Itu kenapa nggak ada efek jerahnya sih, Bu Nur? Kalau boleh tahu teman-teman, kenapa suka memilih negara Timur Tengah? karena kalau daerah Dubai ini tuh bebas kayak Hong Kong, Bu. Kalau daerah Dubai itu bebas. Di sini itu kebanyakan itu orang India, Pakistan, Bengali. Jadi orang Indonesia itu udah kecirap semua sama hidung mancung di sini mah. Makanya itu pada akhirnya apa dijual sama pacarnya Hah? kayak gitu. Iya, jadi jual sama pacarnya sendiri, ada yang sama temannya, ada yang sama satu kampung, seperti itu. Makanya ya kita juga bingung. Ini yang bikin kita menangis itu Bu, anak-anak kecil yang nggak berdosa yang ditinggalin emaknya pulang ke Indonesia, mereka di sini terlantar. Aduh, Bu, Bener. bukankah kita keluar negeri itu dengan tujuan mencari rezeki nih? Ya justru itu kebodohannya orang Indonesia itu karena saking udah. Jadi gini Bu, ada yang orang yang istilahnya kan mereka istilahnya kan kabur nih dari Madang. Heeh. Ada oknum jadi yang misalnya yang nampung kaburan karena dia mungkin dia nggak tahu gimana caranya orang itu. Kadang kita juga bingung Bu, ada orang kabur itu niatnya dia mau jadi apa sih punya pacar, ada yang mau benar-benar jujur dia pengen kerja ada, ya karena mereka lebih memilih punya pacar enak dikelonin orang laki nggak tahu dikasih makan kasih apa kasih tempat gitu akhirnya pada punya anak gara-gara punya anak ditinggal sama lakinya. Kadang mereka kalau ditinggal sama lakinya pada kerja ngejablay, di tempat jablay ditangkap, anaknya ditinggalin. Seperti itu, makanya kita sebenarnya asli saya nangis sebenarnya. Ngelihat anak-anak itu sampai kayak waktu kemarin nggak tahu sampai ke posyandu, kecil-kecil. Emaknya katanya ketangkap. Ada yang umur udah dari mulai bayi diurusin, emaknya nggak ada, nggak mau ngurusin. Ada yang begitu. Karena statusnya di Indonesia dia gadis. Ada yang begitu, di sini punya anak. Seperti itulah Indonesia itu. Makanya saya tuh gedek banget itu sama orang-orang seperti itu. Jadi nggak mikir untuk ke depannya itu loh. Mereka datang ke sini tuh cari duit apa cari laki. Mending kalau lakinya dibawa pulang ke Indo. Seperti itu. Kenapa, maaf, 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 dalam konteks ini lebih keras daripada Hong Kong ya?
sebenarnya kalau di Hong Kong mungkin hanya sebatas, kalau saya lihat mungkin ada pembunuhan, ada ini, pembunuhan bunuh diri atau gimana kan seperti itu kan. Sebenarnya kalau di Dubai, kalau kita korek kesalahan-kesalahan dia lebih parah di Hong Kong ini sebenarnya, Bu. Kalau Ibu bisa datang ke sini misalnya ya, ada timnya Ibu datang ke sini untuk menengok berapa orang, perempuan yang punya anak. Ada yang satu punya anak 2, 3, satu biang, satu ibu. Maksudnya Ada bagaimana? gitu. Iya. Tiga anak Jadi beda bapak gitu? ada yang satu anak beda bapak, ada yang satu ibu 3 anak, itu bapaknya satu ada. Ada yang 2 anak bapaknya 2 ada. Ya hasil dari, ya nggak tahu juga sih, namanya orang kan kita bingung. Kadang uang buat bayar kontrakan dari hasil kita ngojek-ngojek. Jadi hasil dari laki-laki hidung belang yang mau ngelayanin 100 kayak gitu buat bayar kontrakan, ada yang begitu. Karena saya juga tinggal di luar, jadi tahulah seluk-beluknya orang di luar kayak model gimana kan begitu. Jadi intinya mah. Kadang kita kasih kerjaan kalau orangnya maunya cuma punya pacar, kerja juga nggak benar. Kadang lebih baik milih keluar, lebih baik dia ikutan pertemanan sama lakinya. Kebanyakan kan begitu, giliran ada masalah lakinya mana mau dia ngurusin. Kadang udah punya anak ditinggal. Lakinya pulang ke Pakistan, di sinilah ceweknya itu harus megang anak. Kemarin ada ke sini orang, dia punya anak, lakinya katanya nggak ada pulang. Baru bulan ada seminggu, masih merah bayinya. La ilaha illallah. Ya benar. Saya dibilangin, kata saya itu, udah kasihan sama keluarga di Indo. Kalau mau bejat, dia bejat, tapi nggak usah punya anak. Kata saya begitu, mau kelakuan gimana pun juga, kalau bisa kamu jangan punya anak, kata saya itu. Itu bayi, Bu. Oh, kemarin dibawa ke sini ke rumah saya diusir sama arbabnya, katanya dia nangis-nangis ke saya. Ya saya mau gimana, di sini juga saya nggak nampung bayi. Kecuali kalau saya di sini ada ini mah ibaratnya, untuk penampungan TKW-TKW yang bermasalah. Mungkin saya kumpulin nggak bakalan muat itu satu pelatih orang. Itu. Nih kalau boleh Jadi tahu orang-orang nih di Bu sini Nur, tuh kalau boleh tahu nih kalau di Hong Kong kan mereka terpengaruh oleh teman-teman pengen hidup di luar, tapi setelah mereka hidup di luar, dari pemerintah Hong Kong juga memberikan sedikit uang ya kepada para kaburan ini untuk tinggal di sini, walaupun ditentang oleh banyak masyarakat Hong Kong ya. Tapi kalau di Abu Dhabi ini, hmm, alasan mereka keluar itu karena apa sih? karena itu satu, kadang majikan itu galak. Oh, Kedua, karena kadang majikan kerjaan galak. itu rumah itu. Ya, karena majikan tuh bawel. Rumah itu sampai apa segede apa gitu, rumah itu kayak rumah istana, pembantunya satu. Jadi kadang dari pagi nyampe malam, nyampe pagi itu kerja paling 2 jam. Ada yang begitu. Karena saking nggak tahan, gaji kecil cuma 1.000. Apa sih artinya duit 1.000 zaman sekarang? Kerjaan banyak. Kita nggak ada istirahat, itu yang bikin mereka itu majikan bawel. Nah, ada yang nggak digaji kayak gitu. Jadi seperti itu. Mereka Oke, kabur itu karena kenapa ada kenapa alasan mereka memang. mereka mengambil pembantu tidak digaji, emang tidak ada yang menuntut, Ibu? Jadi seperti di Hong Kong nih, kita ada labor, kalau nggak digaji kita bisa menuntut. Apakah di Abu Dhabi itu ada perlindungan khusus bagi para pekerja migran atau dipenjarakan atau di Sebenarnya, sebenarnya kalau libur di sini ada libur di Dubai. Cuma nggak ada orang yang ngadu ke sana. Karena di sini tuh kenapa? Ada yang kemarin juga yang orang-orang ini itu orang-orang apa namanya kaburan-kaburan baru dari agen. Karena agen tidak mempekerjakan wanita. Jadi TKW-TKW itu nggak diperkerjakan mereka itu. Tuh. Banyak yang istilahnya sampai berbulan-bulan di sini tuh nggak dipekerjakan ada gitu. Jadi kalau walaupun ibaratnya yang udah kerja di madam sekalipun, mereka ngadu ke agen tuh yang ada bukannya diselesaikan masalah, yang ada disiksa, dipukulin, ditamparin, HP pun dirampas semua. Ini ada yang kemarin kabur ke saya tuh 2 orang, minta tolong dia dari TikTok ke saya. Dia bilang dia mau dijual ke mana? Mau dijual ke Irak. Terus dia bilang ada juga katanya kalau dia ini pokoknya dia mau dijual ke Irak aja. Nah di Irak mau ngapain di sana mau perang? tapi kan sebenarnya dari Makanya Indonesia di sudah ditutup kan, Bu, dari Pak Benny mengatakan itu sudah tidak ada penerbangan ke Arab Saudi, sorry dari ke Timur Tengah, intinya ke Timur Tengah. Kenapa masih ada saja orang yang terbang ke sana, Ibu?
Itu kan karena ilegal. Jadi ini TKW itu dari Indonesia ke sini itu dengan visa visit, visa turis. Yang dipakainya itu cuma 1 bulan, yang 2 bulan visanya udah habis, udah gitu. Yang bagus rezekinya dapetin badan baik dibikinin visa. Yang nggak bagus rezekinya ya seperti itu. Kemarin saya juga nanya sama madam saya. Madam saya ngomong gini, Tadbir itu. Katanya gini, saya katanya Nur katanya bisa saya ngambil dari Tadbir. Di mana bisanya Bu? Kata saya gitu, madam. Kata dia, itu di Tadbir itu kita bayar 1.000. Ntar kita ngasih TKW 1.000 gaji. Dia bilang begitu. Jadi dia legal itu. TKW itu nggak dibikinin paspor, nggak dibikinin visa itu. Aduh, Seperti itu, jadi gitu. Nah, itu makanya Ibu saya tuh, makanya saya kepingin ngeluruskan ini Bu nih. Ada yang komen di HP saya, di TikTok saya itu orang agent. Banyak itu korban-korbannya dia, kadang ngadu ke saya, dia bilang, betul Bu, itu orang paling jahat katanya. Kalau kita ngadu bukannya dikasih masalah, diberi, apa, diselesaikan masalah, malah yang ada kita dipukulin. Ada banyak, makanya nih saya kepingin itu, ini aja loh, emang saya tantang itu. Saya pengen tahu dia mau gimana gitu orang reaksinya, Indonesia seperti ya? itu. Orang Indonesia. Iya, orang Indonesia, tapi dia nggak mau mukain apa mukanya itu di TikTok itu nggak mau diliatin. Yang Bahkan yang iya kan dia bangsat juga orang Indonesia juga, yang jahat orang Indonesia juga ya. ya kebanyakan orang Indonesia Bu yang ngejual yang ini itu orang Indonesia itu. Dalangnya orang Indonesia. Oh, gitu. Dalangnya dari orang Indonesia begitu. Makanya ini Ibu ya perlu saya kasih tahu ini. Di sini tuh banyak itu PT-PT ilegal. Kita itu di sini. Jadi gini, dari Indonesia kita dibawa ke sini. Nah, dari sini kita dijual lagi sama orang apa itu orang Masri atau orang apa itu kemarin tuh si Nabila tuh. Nah, terus dia itu dia nunggu giliran mau di mana dipekerjakan ke Irak. Ada temannya dia terbang ke Irak sampai sekarang nggak ada kabar berita karena HP-nya dirampas, nggak boleh bawa HP. Tuh, makanya banyak sekali itu orang-orang yang ngadu sama saya katanya, "Itu istri saya kemana Bu?" Katanya mungkin ada yang lihat, "Istri saya pergi ke Dubai udah sekian bulan nggak ada kabar berita." Lah, seperti itu. Makanya kalau misalnya Ibu ini tahu mah ibaratnya ya seperti itu. Jadi saya kepingin banget ini orang-orang yang agen-agen itu di ini banyak ini Tadbir ini sini. Di agennya ada di Abu Dhabi satu, di Ajman satu, di Dubai satu, di Al Ain satu. Banyak dia cabangnya, cuma nggak ada yang benar. Makanya tuh banyak TKW kaburan itu. Kenapa ke TKW itu kabur itu? Karena seperti itu, Bu. Jadi dia itu tidak dipekerjakan. Justru dari Indonesia ke Dubai itu mau diiniin, dibiarkan ada yang disuruh keluar, ada yang disuruh lari. Nggak dikasih paspor, ada. Karena yang mungkin yang tua, yang istilahnya nggak laku dijual sama kemadam, akhirnya tua dikeluarin. Ada itu. Banyak dari dulu itu saya kasus seperti itu dari dulu dari semenjak saya datang ke sini udah 5 tahun yang lalu itu udah banyak itu kasus-kasus seperti itu kayak gitu. Kalau misalnya kepingin mungkin ibu selama ini Dubai itu kayaknya gimana aman-aman aja kan sebenarnya enggak sih. Bahkan kita ada yang kemarin yang meninggal Bu tahu nggak sebulan baru dikubur karena nggak ada pihak keluarga yang tahu. Sekalinya Sekalinya boleh diiniin, dipulangin ke Indonesia harus ada uang berapa? 50.000. 50.000 di sini berapa? 200 juta. Dari mana orang dapat duit 200 juta? Tuh. Kemarin aja itu si Puput, kalau nggak saya ngoceh di wartawan itu, nggak bakalan saya ngoceh ke Pak Rudianto itu. Harus ada uang sekian kan. Akhirnya pihak KJRI marah-marah ke saya. Kenapa Badur gini-gini tuh? Ada rekornya juga di saya, masih saya simpan itu rekornya dia. Karena suatu saat kalau dia ngomong sama saya, ada bukti di situ. Seperti itu. Kemarin juga orang yang baru udah setahun baru dikuburin kemarin mayatnya itu udah kempes udah nggak ada dagingnya udah baru dikuburin dia di sini di Careja. Kasihan banget kan keluarganya kan pengen tahu itu nembus itu harus ada berapa 50.000. Coba bayangin aja 50.000 itu udah berapa saya nolnya aja kagak tahu berapa biji kayak gitu. Jadi, Seperti itu. jadi sangat ngeri sekali ya. Saya nggak tahu harus Kenapa? berkata, ngeri sekali ya, harus berkata apa gitu loh. Ternyata
ternyata segitunya gitu loh. Saya nggak ngerti harus berbicara apa lagi. Ya makanya itu Bu, jadi sekarang tolong deh kasih solusi saya bagaimana, karena saya kan posisinya kan, ini saya udah bilang sama Pak Rudianto, tolong bantu saya deh biar resmiin dulu, biar saya bisa bebas berkeliaran. Karena posisi saya masih bolong, istilahnya loh kalau kata orang bilang mah. Jadi mereka itu seolah-olah apa sih kayak semacam nggak percaya atau semacam kita so tahu lah inilah itulah banyak yang ngebully saya. Tapi saya buktikan dengan saya bantu orang, ya orang yang mengerti ya seperti itu, yang nggak mengerti ya tetap aja orang anggap kita nggak benar. Gitu, seperti itu. Makanya ya udah ibaratnya udah inilah gitu. Ini apakah nyampe di pemerintah juga ya? Pemerintah tahu nggak ya kira-kira tentang kejadian-kejadian seperti ini? Pemerintah mana tahu Bu. Nih, kalau Ibu boleh tahu ya, banyak orang sakit ngadu ke JRI itu disuruh balik lagi. Berarti itu Maksudnya? banyak. Ya mereka nggak mau ngurus kalau nggak ada duit. Kita aja kalau mau pulang harus ada duit berapa? 2.500 baru kita dipulangin. Gitu, kemarin aja kemarin puput, kejadian puput aja kemarin Bu ya. Terus terang jujur, itu tuh kita dari KJRI kan dia ngirim satu perempuan. Tuh, itu satu perempuan itu kita yang bayar. Dari relawan dari donatur-donatur itu yang bayar itu. Bahkan itu kemarin juga puput juga tuh 2000 berapa? 2.105 dirham ke 2.000 lah, 105-nya mau udah jangan dihitung deh. Pusing. Nah, Iya, itu tapi tuh kan dari segitu aja. sebenarnya gini loh, Bu Nur, sebenarnya gini loh. Dari Ah, dari pemerintah kan sudah menutup nih untuk ke Timur Tengah. Kenapa masyarakat masih tetap? Kalau saya tidak tahu ya kalau KBRI menolak dari orang-orang sakit karena kan sendirinya sudah ditolak. Kenapa kita tidak memberikan edukasi saja kayak seperti penderitaan bunuh. Karena selama ini untuk Abu Dhabi kan nggak pernah terkuak nih. Orang cuman tahu tentang sisi gelapnya Hong Kong saja nih. Sisi gelapnya Taiwan saja. Tapi sebenarnya kan di Abu Dhabi sendiri di Timur Tengah kan sebenarnya ada sisi gelapnya yang tidak pernah berani diungkap. Karena mereka akan mengatakan aib lah atau apapun. Padahal pada kenyataannya memang segelap itu. Benar nggak? iya, karena pertama nggak ada orang yang berani ngelapor satu. Yang keduanya itu pemerintahan Emirat ini Bu. Jadi mereka itu apapun ada masalah di sini kayak kebanjiran atau apa itu nggak boleh ada orang ekspos sebenarnya. Jadi kemarin kejadian banjir di Dubai, kejadian ini itu sebenarnya dilarang untuk mengedit gitu. Kejadian-kejadian apapun yang ada di Emirat itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Seperti itu. Makanya orang apalagi kayak orang-orang Indonesia waktu itu ada pernah kejadian di center itu katanya orang yang disembelih sama orang hitam itu ada 3 orang itu kepalanya sampai pada mental itu orang Indonesia sampai sekarang nggak ada kabar berita langsung terus kabar itu udah nggak terkuak sama sekali seperti itu jadi intinya di sini tuh semua itu silent gitu nggak kayak di Hong Kong. Kalau di Hong Kong mungkin kecil apapun itu pasti jadi kecil pasti ini kan di sini mah nggak ada gitu. Kalau misalnya kita ngelapor ke CID, apa ke polisi misalnya gitu ya, ya paling mereka udah ngurusin udah, jadi nggak ada kabar. Oh gini kayak di Indonesia mah kan heboh kan di Indonesia sama wartawan-wartawan di sini mah nggak ada sih. Jadi nggak seheboh kayak di luar negeri lain, di luar-luar kayak negara kita nggak ada. Ini mah kayak gitu. Kenapa? Nah, inilah tugas kita adalah mengedukasi orang-orang yang ada di rumah ya berarti. Nah Jadi, seperti itu. Jadi kalau kebanyakan ibu-ibu begini kemarin tuh yang lalu ke saya tuh. Katanya Manur, katanya tolong dong saya ini kan katanya anak bukan anak asli saya. Dia katanya saya asuh dari mulai kecil karena emaknya ketangkep polisi. Udah pulangin ke Indonesia. Ini bagaimana caranya? Nggak mungkin dong katanya saya tinggalin di Tensara. Karena di sini juga Bu ada orang juga yang ngejual anak kecil ke hah, center-center itu untuk dijadikan kayak gitu. untuk dijadikan? Makanya ya mungkin ya buat dijadikan udah gede dijadikan jablay seperti itu.
Ada yang dijual-jual, ada yang dijual ke orang sininya, ada yang ke orang sini yang nggak punya anak dijual. Ya kalau dijual ke orang sininya ya mungkin kita udah beruntung ya, suatu keberuntungan gitu misalnya. Kalau anak itu sampai dijual sama orang sininya ibaratnya. Nah kalau dijual ke center, ditunggu gede, udah gede dimakanin, dikasih makan orang hitam dulu, nanti disuruh jadiin jablay. Apa nggak kasihan itu orang? Kalau posisi itu anak saya, mungkin saya dunia akhirat saya nggak bakalan terima itu. Asli. Makanya itu jadi ibaratnya saya tuh kalau seandainya saya Wonder Woman yang bisa punya kekuatan udah saya labrak semua itu orang-orang. Bener asli Bu saya udah dongkol banget dari dulu emang begitu. Saya udah dulu pernah waktu itu sebelum jadi relawan juga saya waktu itu pernah saya gerebek itu satu plat karena waktu itu siapa teman saya itu disiksa gitu. Dia itu disiksa, ditelanjangin, sambil dikerjain sama laki-laki, divideoin. Kalau dia nggak mau dipukulin sampai pada hitam badannya itu. Semua seluruh badannya itu pada hitam. Itu pun dia dalam posisi sakit kayak gitu harus melayani laki-laki segitu banyaknya. Ada videonya juga dulu itu sampai anak itu sampai ke saya minta tolong, saya udah nggak kuat katanya tolong. Terus kata saya gini, kamu maunya apa kata saya mendingan pulangin aja deh. Nah akhirnya saya lapor sama orang yang kenal sama si ID. Akhirnya ya seperti itu. Jadi intinya si apa namanya? Jadi si plat itu digerebek sama itu. 2 hari itu penggerebekan baru selesai itu. Anaknya juga udah dipulangin, udah dari penjara waktu itu di penjara dulu dia baru dipulangin ke Indonesia. Tuh, seperti itu. Jadi di sini tuh banyak orang dijual Bu kalau misalnya itu anak dia misalnya anak itu berontak nggak mau misalnya jadi jablay jadi lonte gitu akhirnya mereka dikerjain sama orang hitam depan belakang dikerjain sampai nggak bisa jalan ada yang begitu makanya kita nggak dengerin itu ngeri banget ya Allah gimana kalau posisi kayak itu saya itu seperti itu kayak gitu makanya saya mah nggak terlalu di ini juga ada orang yang istilahnya yang dia ada orang kemarin kerja dia diantar sama cowoknya katanya orang Bengali udah gitu tahu-tahu itu udah dari semenjak dibawa nggak ada kabar berita sekarang saya lagi ngubungin lakinya itu lakinya bilang katanya begini begitu begini begitu nah dia nyuruh saya datang saya juga bukan orang bego siapa tahu ntar saya juga nanti dijual sama dia nggak mau saya juga seperti itu saya kalau orang mau jebak-jebak ini ketemu ke sini gitu di sini nggak mau saya mah kenapa karena itu kan biasa orang jebakan tikus kan bisa aja kan begitu Gini lah Bu, maksud jadi saya harus kenapa hati-hati. kenapa Timur Tengah sudah dilarang, kenapa mereka masih datang ke Timur Tengah dengan cerita-cerita yang sangat ngeri seperti ini? Saya nggak habis pikir bagaimana sih? Saya nggak bisa Karena habis itu pikir. calo-calo di Indonesia itu yang ngiming-ngimingin gaji gede, yang ngiming-ngimingin dia dapat uang fit, namanya di Indonesia ekonomi lagi seperti itu, ya otomatis orang lebih condong lah. Karena gitu, katanya enak di sana kerja, katanya gaji sekian, udah kasih ini sekian. Akhirnya pada lolos ke sini, di sini juga nggak diperkerjakan. Itu banyak sampai 4 bulan nggak kerja. Sampai ada yang ngimbau ke saya, tolong Bu, katanya saya ini nggak dapat kerjaan udah sekian bulan. Ada juga yang begitu itu. Jadi intinya ya udah Indonesia mah udahlah udah nggak bener lah intinya seperti itu. Saya Intinya seperti saya itu. dengarnya ngilu banget Bu, di hati itu sakit banget. Selama ini saya sudah nangis-nangis untuk TKW yang ada di Hong Kong, ternyata di Timur Tengah lebih parah ya. Saya kok nggak otak saya nggak jalan ya. Ya itu kan hanya cerita aja Ibu udah ngeri apalagi kita yang di sini seperti itu. Kita malah lebih parah lagi Bu kita udah ibaratnya gimana ya kita mau kasihan juga kita nggak bisa berbuat apa-apa kan begitu seperti itu jadi intinya mah ya serba salah lah kita. Bu Nur karena ceritanya tuh sangat ngeri sekali ya, mungkin kita kuak secara pribadi aja ya Bu Nur ya. Soalnya kebetulan
lagi live nih, saya kok ngilu banget hati saya nih. Nanti kita bahas lagi ya Bu Nur ya, secara pribadi ya Bu ya? Oh, boleh, boleh. Heeh. Boleh, itu yang saya mau kemarin juga sering lihat di ini juga susah masuknya. Jadi, kata saya biar kapan-kapan dah, ntar Miss Yuni sendiri yang ini. Kalau Heeh. penting-penting banget ya pastilah. Oke siap. Karena saya juga butuh orang. Jadi orang kan berpikir saya so tahu banget katanya nih kamu aja kaburan katanya ngapain katanya gini nih. Nah itu makanya saya jelaskan. Saya tuh istilahnya saya juga kalau bukan dari ada orang di belakang saya nggak mungkin saya bisa berbuat seperti itu. Mana tahu saya urusan beginian kan begitu. Iya. Jadi intinya kalau kita kan sebagai relawan itu kan hanya membantu gitu. Nah itu dia. Makanya ibu nantilah kalau ada ini ibu nggak jadi masalah. Kapanpun saya bersedia istilahnya Oke kalau siap. mau bicara sama saya. Siap 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 Heeh. siap. Terima kasih ya Bu ya, nanti kita sambung lagi aja ya, secara pribadi. Oke. Oke, terima kasih. Ngilu banget ya saya dengarnya kayak, saya nggak sanggup ya, sampai, ke-ban ya, TikTok saya sampai kena ban. Kehabisan kata untuk berbicara saat luka itu sudah tidak bisa terasa. Jadi, eee, ah, saya nggak bisa ngomong Mbak, saya kehabisan kata ya. Kayaknya terlalu dalam luka itu dan nggak tahu harus ngomong apa, saya tidak mau nerusin pembicaraan ini kayaknya terlalu dalam banget ya, karena sudah malam juga dampaknya, sangat sangat ngilu ya. Jadi saya tidak ingin membahasnya lagi, takutnya akan berefek, ke berikutnya jadi, apa ya, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya nggak tahu harus ngomong apa ya, Mbak, ya, karena kayak kayak oh my God. Halo? Halo? Malam Miss Yuni. Selamat malam, ada apa, Mbak? Miss Yuni maaf ini. Saya mau minta apa itu